Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Melewati Masa-masa yang Gelap dalam Kehidupan. Saya yakin renungan ini akan memberikan inspirasi dan membangkitkan kembali semangat juang dalam hati saudara, sehingga saudara mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Namun sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan bantu share ke banyak orang sehingga kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita harus naik dan turun lembah dalam kehidupan ini. Di waktu lain kita harus menghadapi gelombang dan badai. Ada saat kita berurai air mata karena kecewa dan terluka. Ada pula saat kita harus melewati masa-masa yang gelap dalam kehidupan ini. Khotbah-khotbah yang menjanjikan bahwa kehidupan akan selalu menyenangkan, semua akan berjalan lancar, tidak akan ada air mata, tidak akan ada masa-masa yang gelap untuk dilalui, terbukti hanyalah isapan jempol belaka. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu mudah. Allah juga tidak pernah berjanji tidak akan ada pernah air mata di dalam kehidupan. Allah juga tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada gunung dan lembah yang harus kita lalui. Dan Dia juga tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada gelombang dan badai. Bahkan Dia juga tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada kekecewaan dan hati yang luka, atau tidak akan pernah ada masa-masa yang gelap untuk kita lalui dalam hidup ini. Justru semua itu terang benderang kita temukan melalui Alkitab. Dan kita juga menemukannya di dalam sepanjang sejarah kehidupan orang-orang percaya, sebagaimana juga disaksikan di dalam Alkitab. Itu semua adalah musim-musim kehidupan yang silih berganti, datang dan pergi dalam kehidupan kita. Kalau demikian, maka setiap orang harus tahu bagaimana mengatasi semua musim-musim kehidupan itu dengan penuh kemenangan. Hal pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi masa-masa yang gelap dalam kehidupan ini adalah bersandar kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus siap menghadapi pengalaman apapun di dalam hidup ini, entah itu kelimpahan atau kekurangan, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, karena ia bersandar kepada Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, kita diberi kekuatan ekstra untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Hal kedua yang kita harus lakukan saat menghadapi masa-masa yang gelap dalam kehidupan ini adalah percaya bahwa ada berkat Allah di balik masa-masa yang gelap tersebut. Selain itu, kita harus menyadari bahwa penderitaan tidak selalu mendatangkan kerugian dan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Ada kalanya berkat Allah dan hal-hal positif justru muncul melalui penderitaan. Penderitaan panjang selama 13 tahun misalnya telah mengubah Yusuf menjadi seorang yang bergantung kepada Allah, menjadi seorang yang tabah, menjadi seorang yang mandiri, menjadi seorang yang bijaksana, dan mampu menaruh empati pada penderitaan orang lain. Jadi setelah ia melewati semua penderitaannya dan lulus ujian iman, Tuhan mewujudkan mimpinya dan mengangkat dia menjadi pemimpin di Mesir, negara yang paling maju pada saat itu.
Hal itu juga dapat terjadi pada saudara bila saudara tekun bersandar kepada Tuhan selama masa-masa yang suram di dalam kehidupan saudara. Saudara pun akan diubah melalui prosesnya. Bisa jadi bahwa masa-masa suram itu merupakan jalan menuju puncak. Bisa jadi pula bahwa masa-masa yang suram itu merupakan salib yang membawa saudara untuk menerima mahkota kemuliaan. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.